nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 11 Januari 2022. Kalahkan si iblis pencuri berkat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 20 dan Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, biasanya saudara, kita kalau mendengar khotbah renungan yang dibawakan oleh hamba-hambanya yang luar biasa, kita akan terkagum-kagum saudara. Kita akan menilai bahwa hamba ini betul-betul diurapi. Dan tak sedikit dari kita mendewakan hamba ini karena penyampaiannya yang luar biasa. Yesus pun saudara-saudara di dalam Injil hari ini saat masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar, mereka takjub mendengar pelajarannya Tuhan. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Markus 1 ayat 22. Saudara-saudara yang terkasih, saat itu saudara, saat Yesus mengajar di dalam bait Allah itu, ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Markus 1 ayat 24. Lihat saudara, iblis mengenal siapa Yesus saudara. Yesus yang diurapi dan memiliki kuasa. Sampai-sampainya roh jahat si iblis yang menghuni tubuh seseorang pun gentar ketakutan. Roh jahat atau si iblis pun mengenal siapa Yesus. Kalau roh jahat, si iblis mengenal siapa Yesus, apa bedanya dengan kita saudara yang juga mengenal Yesus? Si iblis mengenal Yesus datang dari Allah. Si iblis pun sangat kenal akan kekudusan Yesus. Apakah kita juga mengenali dan memahami ini saudara? Kalau iya, apa bedanya kita dengan si iblis saudara? Iblis kenal akan Yesus. Tapi saudara-saudara, kita lihat si iblis mengenal, tapi dia tidak mau hidup menurut perintahnya. Nah, apakah kita yang mengenal Yesus Kristus mau hidup menurut perintahnya saudara? Atau mungkin kita sama dengan si roh jahat tadi, dengan si iblis yang tak mau menurut perintahnya. Kita lihat bagaimana Yesus Tuhan dengan otoritasnya mengusir roh jahat itu. Ia hanya menghadap, "Diam, keluarlah daripadanya." Tanpa perlawanan saudara. Semua roh jahat itu keluar daripada orang tersebut. Semua orang takjub dan bertanya-tanya satu dengan yang lain. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Mukjizat yang Yesus adakan, mereka ungkapkan sebagai ajaran baru yang belum pernah mereka lihat. Saudara-saudara yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk memberikan pengajaran yang menyejukkan telinga dan hati kepada setiap pendengar-pendengarnya saudara. Firman dan ajarannya berkuasa untuk memberi kita harapan, kekuatan, dan jaminan keselamatan. Asalkan saudara, kita mau berpegang teguh akan ajarannya dan mau melakukannya. Tapi rupanya roh jahat saudara, si iblis tak tinggal diam. Dia mau mencuri sehingga kita tak dapat mengalami damai sejahtera. Kita tidak dapat mengalami berkat-berkat Yesus. Ada saja caranya untuk kita tidak menyukai mendengarkan firman
dan pengajaran-pengajaran Yesus Kristus. Dia, yaitu si iblis, hadir untuk mengganggu, bahkan ingin menggagalkan kita, saudara, untuk menerima dan memperoleh keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga hadir, saudara, dalam segala situasi, di semua tempat yang ada di dunia ini. Bahkan di rumah Tuhan pun, di gereja, roh jahat si iblis ini hadir untuk mempengaruhi kita, saudara-saudara, untuk menunda atau bahkan membatalkan pertobatan kita. Yang pasti, saudara, iblis tidak akan pernah kehabisan akal untuk mempengaruhi kita. Nah, kalau demikian, saudara-saudara, bagaimana sikap kita terhadap serangan si iblis ini? Bagaimana kita menggagalkan misi-misi si iblis ini? Kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan kita, Yesus Kristus. Selalu adanya hubungan intim dengan Yesus Kristus melalui doa, membaca kitab suci, mendengarkan firman, baik melalui renungan, homili, khotbah. Selalu bersatu dengan komunitas yang mencintai Yesus, memberitakan dan menghidupi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, renungan hari ini, saudara, kita diingatkan untuk selalu dekat dengan Yesus Tuhan. Lakukan hubungan intim yang mendalam, saudara, melalui doa, baca kitab suci, mendengarkan firman-firman-Nya, saudara. Bukan itu saja, saudara, kita juga mau menghidupi firman itu dengan melakukannya sebagai pelaku firman. Setiap langkah kita bawa di dalam doa. Mari, saudara-saudara yang terkasih, kita mau selalu hidup di dalam persekutuan bersama anak-anak Allah yang mencintai Yesus. Mau saling mendoakan dan saling membagikan, saling membangkitkan, saling menguatkan. Kasih Allah yang begitu besar melalui putranya Yesus Kristus yang bersama Roh Kudus selalu mengalir di dalam kehidupan kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.